Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita masih belajar biologi dengan materi baru yaitu pola-pola hereditas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang bagaimana sifat-sifat dari orang tua itu menurun pada anaknya melalui sel kelamin yang dihasilkan melalui pembelahan meiosis. Nah, untuk saat ini kita akan membicarakan tentang pola-pola hereditas. Nah, untuk pola-pola hereditas ini kompetensi dasarnya adalah menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Jadi para siswa semuanya sudah pernah belajar hukum Mendel ketika kelas 9 ya. Nah, ini nanti akan kita perdalam lagi. Kemudian untuk pembelajaran pola-pola hereditas ini ada beberapa tagihan. Yang pertama adalah tagihan latihan soal di setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan nanti akan ada latihan soal karena ini adalah soal-soal hitungan. Biasanya para siswa suka dengan soal-soal dari pola hereditas ini. Kemudian terakhir adalah penilaian harian. Untuk materinya itu nanti akan ada beberapa submateri. Pola hereditas itu yang pertama adalah hereditas Mendel. Kita akan membicarakan tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Itu nanti kita selesaikan di pertemuan saat ini. Kemudian setelah itu adalah penyimpangan semu hukum Mendel, pautan dan pindah silang, baru terakhir adalah hereditas manusia. Jadi kira-kira ini akan kita selesaikan dalam 4 atau 5 kali pertemuan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang hereditas menurut Mendel ya. Jadi tolong perhatikan, nanti di akhir sesi akan ada latihan soal untuk mengetahui pemahaman kalian tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Ya, kita mulai pertemuan hari ini dengan melihat peta konsep terlebih dahulu. Untuk pola hereditas itu nanti ada 4 submateri, yaitu hereditas Mendel, penyimpangan semu hukum Mendel, pautan pindah silang, dan hereditas manusia. Jadi hereditas Mendel ini nanti sebagai dasar untuk memahami pola-pola hereditas yang lain. Mengapa sih kita perlu mempelajari pola-pola hereditas? Coba, ini ada satu pernyataan ahli Dokter Rina Masadah SPPA MPhil. Nah, dia mengatakan bahwa setiap anak diwariskan tingkat intelektualnya dari kromosom ibunya, bukan dari ayahnya. Oleh karena itu, carilah calon istri yang pandai, bukan yang cantik. Nah, ini kalian setuju apa tidak ini? Pasti kalau yang siswa-siswa cowok pasti ini nggak setuju ini. Nah, mari kita belajar pola-pola hereditas supaya kita paham mengapa ada pernyataan seperti ini. Nanti pada akhirnya kalian akan paham mengapa ada pernyataan seperti ini. Nah, sebelum kita belajar lebih banyak lagi, mari kita pahami, kita ingat kembali istilah-istilah atau terminologi di dalam pola-pola hereditas. Nanti kalau ada kode P besar itu artinya adalah parental atau individu tetua. Kemudian F1 itu filial 1 atau keturunan pertama. Kalau F2 itu filial 2 atau keturunan kedua. Kemudian kalau di sini ada gen dengan huruf besar, D besar, maka ini adalah alel dominan. Kalau gen kemudian di sini D kecil, maka itu adalah alel resesif. Jadi persetujuannya adalah kalau ditulis besar itu yang dominan, kalau yang ditulis kecil itu yang resesif. Kemudian apa alel? Nah, alel adalah bentuk alternatif suatu gen yang terdapat pada lokus tempat tertentu atau gen yang bersesuaian gitu ya, itu alel. Misalnya D besar, D kecil. D besar ini alel dengan D kecil. D kecil, D kecil. Ya, D kecil alelnya D kecil gitu ya. Nanti kalau individu kan ditulis
2 huruf gitu kan, atau itu adalah genotipnya. Nah, kemudian ada istilah gen dominan. Gen dominan adalah gen yang menutupi ekspresi alelnya. Jadi kalau D besar itu adalah diabetes, D besar itu normal, D kecil itu diabetes, berarti D besar itu yang normal itu yang dominan, yang resesif itu yang mengandung diabetes, penyakit diabetes ya. Gen resesif gen yang ekspresinya ditutupi oleh ekspresi alelnya. Jadi kalau D besar D kecil yang dominan adalah normal, maka D besar D kecil nanti adalah individunya normal gitu ya. Jadi dominan itu yang menutupi, resesif itu yang ditutupi. Kemudian ada istilah heterozigot. Heterozigot berarti di sini tidak sama D besar dengan D kecil. Kalau D besar, maka itu homozigot, dominan. Kalau D kecil, ini karena sama, itu adalah homozigot, tetapi resesif, karena ini ditulis kecil. Fenotip adalah ekspresi gen yang langsung dapat diamati sebagai suatu sifat pada suatu individu. Misalnya T besar, T kecil, itu adalah genotip. Fenotipnya apa? Tinggi, gitu ya. Jadi kalau fenotip itu yang bisa langsung dilihat. Genotip susunan genetik yang mendasari pemunculan suatu sifat. Jadi yang kode-kodenya tadi D besar, D kecil itu adalah genotip. Tapi kalau diabetes, normal, tinggi, rendah, pendek itu adalah fenotip. Jadi fenotip itu penampakannya. Nah, sekarang kita mulai dengan hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 itu sering disebut dengan hukum segregasi bebas atau hukum pemisahan secara bebas, atau sering juga hanya hukum segregasi saja. Nah, bunyinya bagaimana? Bunyinya pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk, ya. Kemarin kita sudah membicarakan pembelahan sel, pembelahan meiosis. Nah, yaitu pada saat pembentukan gamet itu akan gen-gennya akan dipisahkan secara bebas, gitu ya. Coba diingat lagi pada tahap apa itu kalau misalnya pemisahan dari gen-gen itu, ya. Nah, ini akan lebih mudah dipahami ketika kita melihat bagaimana persilangan monohibrid di bawah ini. Ini. Jadi misalnya D itu adalah untuk sifat tinggi, sedangkan D kecil itu untuk sifat pendek. Maka individu yang tinggi itu dituliskan D besar. Kalau yang pendek dituliskan D kecil. Nah, pada saat pembentukan gamet, gitu ya, kalau kemarin waktu meiosis kan ini 2N, individu parentalnya 2N. Ketika membentuk gamet, itu menjadi N. Nah, D besar ini memisah secara bebas, ya. Menjadi satu macam saja ini D. Kalau D kecil menjadi D kecil. Nah, sekarang kalau yang F1-nya ini D besar dengan D kecil menjadi D besar D kecil ya. Ini tinggi karena sifat tinggi itu dominan. Maka ketika genotipnya D besar D kecil, fenotipnya adalah tinggi. Nah, disinilah kita akan memahami hukum Mendel 1. D besar D kecil ketika membentuk gamet ini akan dipisahkan secara bebas. Menjadi apa? Menjadi D besar dan D kecil. Ini juga D besar dan D kecil. Sehingga kalau F1 kawin sesamanya D besar D kecil kawin dengan D besar D kecil, maka bisa kita lihat ini. Kombinasi dari individunya adalah D besar D kecil, D besar D kecil, D kecil, D kecil. Jadi yang tinggi itu 3, sedangkan yang pendek itu 1. 3 banding 1. Ya.
Jadi itu hukum Mendel 1. Sekarang kalau hukum Mendel 2 bagaimana? Nah, kalau hukum Mendel 2 bunyinya adalah ya, segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Nah, ini sering disebut dengan hukum asortasi atau hukum pemilihan bebas. Hukum Mendel 2 adalah hukum asortasi atau hukum pemilihan bebas. Mungkin kalau ini kita baca itu nggak paham-paham ya, ini apa ini? Segregasi suatu pasangan gen tidak tergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya. Sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Mungkin akan lebih mudah kalau kita lihat perkawinan dihibrid. Nih. Jadi pada perkawinan dihibrid, misalnya di sini parentalnya itu adalah kuning halus, dikawinkan dengan induk yang hijau keriput, di mana kuning halus ini dominan, hijau keriput itu resesif. Maka di sini dituliskan G besar, G besar, W besar, W besar, G besar, G kecil, W kecil, W kecil. Ya, gametnya hanya satu macam ini, G besar dengan W besar. Ini G kecil dengan W kecil. Inilah gametnya. Nah, kemudian ketika ini membentuk individu, G besar W besar itu bergabung dengan G kecil W kecil, maka genotipnya adalah G besar G kecil, W besar W kecil. Fenotipnya adalah kuning halus, karena tadi kuning itu dominan terhadap hijau, halus itu dominan terhadap keriput. Nah, sekarang kalau tanaman kuning halus F1 kawin dengan sesamanya, maka gamet yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, disinilah hukum Mendel 2 yang dimaksudkan tadi. Bahwa ketika membentuk gamet itu G besar, tidak harus selalu bersama-sama dengan W besar. Tetapi G besar juga bisa dengan W kecil. Sehingga gametnya menjadi G besar W besar, G besar W kecil. Tuh ya, G kecil tidak harus dengan W kecil. G kecil bisa bergabung dengan W besar, maka gametnya menjadi G kecil W besar. Kemudian G kecil W kecil. Ya, jadi ada 4 macam gamet di sini. Ketika 4 macam gamet ini ya kemudian membentuk individu baru, maka polanya menjadi seperti ini. Ya, ini di kelas 9 dulu sudah pernah ini, jadi hanya mengulang saja. Ini ada 16 kan, ada 16 kombinasi, gitu ya. Atau sering kalau kalian katakan ini papan catur, silahkan. Nanti kalau ada soal-soal yang terkait dengan hukum Mendel itu yang harus diketahui adalah kalian harus menjawab 3 hal. Yang pertama, genotipnya apa? Gametnya apa? Mengawinkannya bagaimana? Jadi kalau ada soal uraian itu pasti saya nilai menuliskan genotipnya sudah benar apa belum. Kemudian menuliskan gametnya sudah benar apa belum. Kemudian mengawinkannya sudah benar apa belum. Jadi 3 langkah itu harus dipahami. Nah, kemudian ini adalah kombinasi dari fenotipnya. Jadi kalau kita lihat di sini fenotipnya nanti ada 4 macam, yaitu kuning halus, kuning keriput, hijau halus, dan hijau keriput dengan perbandingan 9:3:1. Ya, 9:3:1. Asalkan ada G besar W besar, maka itu adalah asalkan ada G besar, itu adalah kuning. Asalkan ada W besar, itu halus. Jadi, yang strip di sini bisa diisi dengan G besar, bisa G kecil.
Nah, nanti fenotipnya kuning. W ini strepnya ini bisa ditulis W besar, bisa W kecil, fenotipnya pasti halus. Nah, perbandingan ini sebenarnya kita ambil dari papan catur tadi. Nah, coba kalian lihat lagi. Kalau diringkas akan seperti ini. Nah, inilah yang disebut perbandingan fenotip dari perkawinan dihibrid 9331. Ya, kalau yang tadi monohibrid itu 3:1. Ya, untuk pertemuan kali ini itu dulu untuk soalnya nanti saya tuliskan di Google Form untuk dikerjakan secara mandiri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan dengan pertemuan yang akan datang untuk melanjutkan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.